Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaf'alu ma yasha' biqudratihi wa la yahtaj ila ahadin min khalqihi wa huwa as-samad. Allah se hota hai, अल्लाह के घर से कुछ नहीं होता है. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya, pengorbanannya bersama keluarga, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya, sehingga sampailah agama ini kepada kita. Hadir yang mulia di mimbar ini, nyaris setiap hari kita mendengar syuro kita Haji Masran Ahmad sampaikan berulang-ulang bahwa maksud kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah usaha untuk memperbaiki diri kita dan usaha untuk memperbaiki umat seluruh alam. Memperbaiki diri yang mana? Apakah kulitnya kurang putih sehingga harus dikasih bedak supaya glowing? Apakah hidungnya kurang mancung sehingga harus ditambah sedikit daging di situ? Kata Haji Helmi Hasan, calon gubernur Bengkulu, pulang dari Korea, dia sampaikan hadiah ulang tahun bagi gadis-gadis Korea yang paling indah itu adalah operasi wajah. Jadi wajahnya itu hampir mirip semua. Tadinya hidungnya bengek jadi mancung. Tadinya matanya sipit jadi belok. Apakah diri ini yang dimaksud mau diperbaiki? Hadirin yang mulia, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunai, innan nasa salah satu aslasin, sulusun lillah wa sulusun li nafsihi wa sulusun liddu. Fa amma sulusun lillah faruhuhu, fa amma sulusun li nafsihi fa amaluhu, fa amma sulusun liddu fa jismuhu. Wahai anakku, manusia ini terbagi tiga. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga untuk cacing.
sepertiga untuk Allah adalah ruhnya. Ruh ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini tidak akan pernah mati. Yang kedua, sepertiga untuk dirinya sendiri, yaitu apa? Amalnya. Apakah amalnya baik atau buruk, itu akan kembali pada dirinya sendiri. Yang ketiga, sepertiga untuk makanan cacing. Makanan cacing itu apa? Fajismuhu, jasadnya, hidungnya tadi yang kurang mancung akan jadi makanan cacing. Kulitnya tadi yang hitam jadi glowing, jadi makanan cacing. Hadirin yang mulia, seluruh nabi-nabi alaihissalatu wassalam dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini untuk membetulkan kesalahpahaman manusia ini. Manusia ini dari zaman ke zaman selalu salah paham. Senantiasa mengira kebahagiaan itu pada apa yang nampak di mata, pada apa yang terasa di dalam anggota badan, pada ada yang tercium di hidung, apa yang terdengar di telinga. Hadirin yang mulia, kesalahpahaman ini itu berusaha keras untuk dibetulkan oleh para petugas mimbar wala. Diulang-ulang seperti sebuah simfoni yang indah di seluruh dunia. Diumumkan di masjid-masjid bahwa kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia adanya di dalam amal agama yang sempurna, bukan di dalam kulit yang glowing, bukan di dalam hidung yang mancung. Hadirin yang mulia, kaum Ad dahulu berusaha keras untuk membangun bodinya, untuk menjadi hebat, menjadi kuat, sehingga mereka mengadakan lomba atau pertandingan. Mungkin kalau sekarang namanya Smackdown, pertandingan tinju antar kampung, antar kota, antar negara, sehingga badan mereka begitu kuat. Datanglah Nabi Hud alaihissalam memberitahu mereka, kejayaan itu bukan di dalam bodi yang kuat, bukan di dalam hidung yang mancung, bukan di dalam kulit yang glowing. Kejayaan itu di dalam amal agama yang sempurna. Ini peringatan Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad. Tapi mereka tidak terima, hadirin. Mereka terus buat pertandingan. Mereka terus buat kompetisi. Sampai akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur menjadi umat akhir zaman, kita bisa baca ceritanya mereka itu, bahwa kesuksesan itu bukan di dalam bodybuilding, badan yang kuat. Begitu juga kaum-kaum berikutnya. Datang satu kaum yang membanggakan teknologi, membanggakan arsitektur. Mereka mendengar bahwa dulu ada satu kaum dibinasakan di muka bumi ini. Mereka ditenggelamkan, sehingga kita harus buat komplek perumahan di tempat yang tinggi sehingga air tidak akan naik ke sana. Para arsitektur dipanggil, musyawarah, engineer dikumpulkan. Bagaimana caranya
supaya kita jangan terkena musibah seperti kaum terdahulu yang dihancurkan oleh angin, yang ditenggelamkan oleh air. Maka diputuskan dalam musyawarah, kita harus buat kompleks perumahan di dalam gunung. Maka gunung pun digali, dibuat kompleks perumahan macam sekarang itu apartemen-apartemen. Di dalam gunung itu ada sistem pengairan, ada sistem sirkulasi udara, ada sistem pembuangan kotoran. Semuanya begitu hebat. Sampai sekarang para arsitek pun masih mengagumi kehebatan arsitek-arsitek tempo dulu. Datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan. Kejayaan itu bukan dalam teknologi, kejayaan itu bukan di dalam bangunan yang hebat, kejayaan itu di dalam taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau dengar, hadirin. Maka akhirnya datang satu malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersin di situ. Tiba-tiba hancur. Telinga mereka menjadi tembus sampai ke dada mereka, copot, jantung mereka jatuh. Hancur. Orang-orangnya mati bergelimang. Hadirin yang mulia, begitulah dari masa ke masa. Datang kaum demi kaum. Datang petani-petani yang yakin bahwa dalam pertaniannya ada kejayaan, ada kebahagiaan. Diperingati oleh nabinya bahwa kejayaan itu bukan dalam pertanian, tetapi kejayaan itu di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya mereka. Allah kirimkan kepada kaum Sabah api yang menyambar. Dalam kisah lain, bendungan mereka jebol, digerogoti oleh tikus putih dan tikus hitam, sehingga hadirnya mulia hancur pertanian mereka dalam sekejap. Padahal mereka sudah bercita-cita besok akan panen, nanti akan beli ini, beli itu, investasi ini, investasi itu. Tapi hadirnya mulia karena mereka diperingati bahwa kejayaan bukan dalam pertanian, mereka tidak percaya, Allah hancurkan. Dari zaman ke zaman hadirnya mulia. Sampai hari ini, ke negara manapun kita pergi, peringatan disampaikan oleh mimbar wala bahwa kejayaan, kebahagiaan itu dalam agama. Kita akan mendengar di mana-mana dalam berbagai bahasa. Orang Kenya katakan, Mwenyezi Mungu ameweka mafanikio katika dini kami. Ini Afrika Timur. Sama maksudnya. Orang Somalia katakan, libanten ad dunya libanten akhirah wahai kujirta din kami. Sama. Kita pergi ke Thailand, dia katakan Allah jamkat hom samretkum menuju nai sasana. Masih ada orang Thailand di sini. Sama maksud kejayaan dalam agama. Kalau kita ke Bangladesh nih, dia katakan samosto manusia sofolota din manarbudai. Kita pergi ke India, di markas dunia kita akan mendengar tamam insanon ki kamyabi seredin mereki hai. Di mana-mana, sampai kita ke Portugis, dia katakan majepu asalewanganna dan ia ada cengenna ia manang rupa tahu engkai rilalang suku nak kamalakang agama.
Ada yang paham bahasa Portugis di sini? Ini yang dibawa oleh para nabi alaihissalatu wassalam. Dan inilah yang tuan-tuan mau bawa ke seluruh dunia. Siapa yang niat berangkat ke seluruh dunia? Ajak manusia untuk taat kepada Allah. Mereka itu ingin bahagia. Hadirin yang mulia, dulu sebelum adanya agama, manusia ini jahil. Manusia ini beadab, tidak beradab. Manusia ini saling musuhan. Manusia ini bunuh-bunuhan. Manusia ini miskin. Itu kehidupan sahabat sebelum mereka didatangi oleh Nabi SAW untuk dakwah. Zamannya pun disebut zaman jahiliyah, hadirin. Tapi ketika mereka menerima dakwah, berubah kehidupan mereka. Yang jahil berubah jadi alim. Yang tidak beradab berubah menjadi berakhlak mulia. Yang tadinya musuhan berubah jadi kasih sayang. Yang tadinya perang berubah menjadi damai. Yang tadinya miskin berubah menjadi kaya raya. Hadirin yang mulia, apa yang merubah mereka ini? Bukan karena mereka operasi plastik, wajahnya jadi cantik, kulitnya jadi glowing, bukan. Yang merubah mereka ini adalah agama. Yang mereka amalkan adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Sehingga kehidupan mereka berubah, hadirin. Yang tadinya miskin, sengsara, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas katakan, di zaman kami diboikot di Bani Abi Thalib, itu tidak ada makanan. Sampai-sampai kulit yang berada di pasir itu, kulit unta atau kulit apalah, itu digali, kemudian dimasak, direbus, dan itu yang dikunyah-kunyah. Saking miskinnya. Tapi hadirnya mulia setelah mereka amalkan agama. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka berubah mereka. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Parsi ditundukkan. Datang kekayaan dari Parsi itu. Pak Cecep sering sampaikan, kekayaan sebesar 3 miliar dinar. 3 miliar dinar itu berapa, hadirin? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan lebih kurang 4 juta rupiah. Saya dengar harga emas sekarang naik lagi. Supaya gampang hitung, sudahlah kita hitung 4 juta kali 3 miliar sama dengan 12.000 triliun, hadirin. 12.000 triliun itu bukan sedikit. Saya dengar utang NKRI hanya 8.000 triliun. Itu kalau pinjam uang sahabat 8.000, masih sisa mereka 4.000. Masih banyak sisanya. Sudah lunak hutang NKR ini. Hadirin yang mulia, kaya raya sahabat. Itu yang namanya 12.000 triliun. Kalau dibagi kepada seluruh sahabat, katakanlah sahabat 124.000, maka 12.000 triliun dibagi 124.000, setiap orang dapat jatah 96,7 miliar. Itu bukan sedikit uang, 96,7 miliar.
Bapak bawa uang 100.000 ke depan Istana Negara. Di situ ada Monas namanya. Ditumpuk uang 100.000 itu. Kalau 10 juta itu 1 senti tingginya. 100 juta 10 senti. 1 miliar 1 meter. Kalau 96,7 miliar berapa meter? 96,7 meter. Tingginya Monas itu 115 meter. Beda sedikit dengan Monas, tumpukan uang 100.000, setiap sahabat dapat jatahnya. Padahal hadirin yang mulia, negeri sahabat itu kering, kerontang, gersang, tandus. Saya pernah pergi haji, pergi umroh, melihat tuh negeri sahabat. Sejauh mata memandang batu, padang pasir. Tapi hadirnya mulia, mereka bisa sejahtera. Kenapa? Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai. Satu kampung, kalau orangnya iman dan takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi yang mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan sahabat itu adalah keberkahan yang dibuka dari langit dan bumi. Walaupun negerinya hijau royo-royo, sejauh mata memandang, subur, gembur tanahnya. Di dalam gunung ada emas, dalam gunung ada minyak, dalam gunung ada nikel, ada batu bara, ada intan. Di dasar laut ada ikan besar, ada mutiara. Tapi kalau tidak ada keberkahan, hadirnya mulia, tidak akan datang kesejahteraan. Dan dari mana datangnya kesejahteraan itu, hadirnya mulia? Dari mana datangnya keberkahan itu, hadirnya mulia? Dari mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya mulia, di seluruh dunia lebih kurang ada 3 juta masjid. 1 juta masjid itu adanya di NKRI, Republik Indonesia ini, hadirnya mulia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghubungkan rezeki itu, menghubungkan ekonomi itu dengan amalan yang ada di masjid. Apa amalan yang ada di masjid yang berhubungan dengan ekonomi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 22, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langit diletakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Yang membuat hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, tapi kita sibuk mencarinya di bawah. Allah menciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan gunung, ciptakan lautan, ciptakan rezeki. Allah memberikan informasi, Allah memberikan kita alamat. Aku meletakkan rezeki kamu ini di langit. Kenapa kita sibuk mencarinya di bumi? Hadirin yang mulia, beruntung kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, roket untuk naik ke langit. Namanya salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini mi'rajnya orang beriman. Hadirin yang mulia, tapi kenapa kehidupan tidak sejahtera di tengah-tengah negeri yang masjidnya begitu banyak? Ada yang membuat survei, ternyata yang sholat 5 waktu di masjid itu di Indonesia itu hanya 2%. Yang sholat 5 waktu tapi kadang-kadang di masjid, kadang-kadang tidak di masjid, itu ada 5%.
Ada lagi yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ada yang sholat hanya ya Jumatan, ada yang sholat lagi hanya tahunan. Itu menyedihkan hadirin. Padahal doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Doanya seperti itu, ingin bahagia, ingin sejahtera, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kemudian dijauhkan dari api neraka. Tapi azan berkumandang cuek, bebe hadirin yang mulia. Maka itulah sebabnya jamaah ini harus bergerak. Orang tua kita katakan umat hari ini dalam keadaan tuli dan buta. Umat dalam keadaan buta dan tuli. Orang tuli dan buta ini tidak ada jalan untuk menyelamatkan dia kecuali kita pegang tangannya. Kalau ada orang buta kita tulis, "Mas, awas, di depan ada sumur." Dia tidak bisa membaca. Udah buta tuli pula kita teriakan, "Mas, ada sumur di depannya." Dia tidak dengar. Terus kita sibuk zikir, kita sibuk baca Quran. Kira-kira siapa yang salah ini? Pak Jenggot sibuk dengan tasbihnya. Umat berjatuhan ke dalam sumur jahanam. Ya Allah, harus bergerak. Itulah yang dirisaukan oleh Nabi hadirin yang mulia. Itulah yang dirisaukan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Itulah yang dirisaukan oleh para masyayikh kita hadirin yang mulia. Bergerak dan bergerak untuk menyelamatkan umat satu demi satu. Kita bergerak dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari benua ke benua. Maksudnya itu untuk menyelamatkan umat. Dan dengan selamatnya umat kita termasuk di dalamnya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, hari ini kita tidak paham, kita ingin hidup sejahtera, tapi kita tidak mau menempuh jalannya. Jalan kehidupan sejahtera ini Allah letakkan di dalam amal masjid. "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb daripada rumah ini. Makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Artinya dia yang memberikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf. Dia yang memberikan keamanan, menghilangkan ketakutan. Artinya Allah yang berikan prosperity and security. Dan Allah akan memberikan kepada siapa? Orang yang makmurkan masjid. Hari ini kenapa masjid-masjid kita ada tiangnya banyak, bahkan kadang-kadang lebih banyak tiangnya daripada orang sholatnya? Karena kadang-kadang masjid itu kurang menarik hadirin. Para pemilik pasar berusaha agar pasarnya itu menjadi magnet. Para pemilik stadion itu berusaha agar stadionnya menjadi magnet. Para pemilik bioskop itu berusaha agar bioskopnya itu menjadi magnet. Orang itu tersedot ke sana. Ada enggak yang memikirkan bagaimana masjidnya itu menjadi magnet? Seperti masjid Nabi itu. Itu orang tersedot dari seluruh dunia. Tersedot ke Masjidil Haram, ke Makkah maupun ke Madinah. Dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari Afrika, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Papua, semua datang ke Masjid Nabi. Tersedot ke sana. Bagaimana caranya agar masjid kita itu menjadi magnet? Sebuah penelitian kecil-kecilan itu mengatakan bahwa yang menarik, dan ini juga yang menjadi rahasia para masyayikh, yang menarik
orang untuk datang ke sana itu adalah apabila di sana itu ada makanan. Hadirin, di Masjid Nabi itu selalu ada makanan. Tidak usah saya ceritakan bagaimana kisah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Rasulullah datang ke masjid karena lapar. Semua sudah tahu ceritanya. Tapi hari ini kita sediakan makanan di masjid kita hanya pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada makanan. Padahal di luar Ramadan itu orang makan lebih banyak. Mestinya makanan itu disediakan 5 waktu di luar Ramadan. Siapa niat sediakan makanan di masjidnya 5 waktu? Jadi kalau ada makanan ke masjid, semua orang tuh mau duduk. Subuh-subuh tuh ada singkong rebus di situ. Orang-orang kepingin segera pulang karena mau ke kantor, mau sarapan dulu. Tapi kalau sudah ada singkong rebus, tidak perlu pulang lagi. Jadi dari rumah, masjid, kantor. Inilah rute harian orang beriman. Rumah, masjid, kantor. Kemudian pulang dari kantor, masjid lagi, baru rumah. Kenapa? Kalau dia ke masjid, di sana dia baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wahai Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dia ambil rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia bawa ke kantor. Di kantor dia menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, prestasi, jujur, bersih, disiplin. Maka kantornya pun menjadi maju. Pulang dari kantor, dia kembali ke masjid, ambil lagi rahmat Allah, dia pulang ke rumahnya. Di rumahnya dia sebarkan rahmat Allah. Maka di rumahnya ada sakinah, mawaddah, warahmah, istrinya ditaskil masturat, langsung sedia. Kenapa? Karena rahmat tersebar di rumah. Banyak orang yang tidak mengetahui rute harian orang beriman ini. Rumah, masjid, kantor. Kantor, masjid, rumah. Orang hari ini rumah, kantor, kadang-kadang ke masjid. Kantor langsung rumah. Di kantor dia dimarahin sama atasan, pulang ke rumah dia marahin istrinya. Hadirin yang mulia, bagaimana kalau di masjid ada makanan? Maka orang-orang akan ngumpul. Bapak kalau lemparkan roti ke atas sekolah, maka ikan-ikan akan ngumpul di situ. Kalau bapak taburkan jagung di lapangan, ayam-ayam akan ngumpul di situ. Kalau ada singkong rebus di masjid, insya Allah orang-orang akan ngumpul di situ. Kalau orang-orang sudah ngumpul di situ, Pak Jenggot mau musyawarah, Pak Jenggot mau taklim, Pak Jenggot mau usul, itu jadi mudah. Hari ini kenapa Pak Jenggot ini susah? Karena tidak ada orang. Mau musyawarah tidak ada orang, mau taklim tidak ada orang, mau usuli tidak ada orang. Diusuli ke kantornya, dia ke kebun, dicari ke kebun dia ke rumah mertua, dicari ke rumah mertua dia pergi ke istri yang satu lagi. Jadi ini membuat Pak Jenggot susah. Kenapa? Karena tidak ada makanan. Hadirin yang mulia, mengajak orang makan itu lebih mudah daripada mengajak orang sholat. Kalau ngajak orang sholat banyak alasan. Ayamnya baru bertelur, kambingnya baru beranak, bebeknya baru mencret. Banyak alasan kalau diajak sholat. Tapi diajak makan, walaupun dia lagi menggergaji kayu, dia tinggalkan itu gergaji. Itu bukan orang sekarang. Hadirin yang mulia, Nabi SAW berjalan bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada di ujung sana orang membaca Qul a'udzu birabbil falaq sama An-Nas. Nabi katakan itu penghuni surga. Dalam hati Abu Hurairah ada keinginan memberitahu orang itu bahwa kamu ini ahli surga.
Tapi ini Nabi ngajak dia makan siang di rumah salah seorang sahabat. Kalau dia sampai belok dulu kasih tahu orang itu, takut dia ketinggalan. Gara-gara makanan, orang itu nggak dikasih tahu. Artinya ditunda ngasih taunya. Setelah selesai makan, baru Abu Hurairah mencari. Ternyata orang itu sudah tidak ada. Nyesal Abu Hurairah, kenapa tadi aku tidak ngasih tahu? Hadirin mulia, makanan ini sihir. Itu sebabnya kita disuruh mahabbahan. Jemaah yang mau berangkat tuh saling mengundang makan. Kata Maulana Umar, memang iman itu di dalam hati, tapi akarnya di dalam perut. Sangat penting hadirnya mulia. Nabi SAW itu hari Jumat, khutbah Jumat sedang berlangsung. Di sana ada sahabat-sahabat besar. Yang sahabat itu mungkin pernah menyaksikan bagaimana Nabi membelah bulan, bagaimana di tangan Nabi keluar air, bagaimana itu pohon datang bersujud mengucapkan syahadat depan Nabi. Dalam keadaan khutbah Jumat, tiba-tiba terdengar suara Dihya bin Khilafah. Itu membawa rombongan unta yang membawa makanan. Itu masjid itu bubar, hadirnya mulia. Tinggal 12 orang macam Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tinggal itu yang berada di masjid. Turun ayat terakhir di surah Al-Jumu'ah. Hadirnya mulia, begitu hebatnya namanya makanan ini. Jadi menjadi pekerja dakwah itu tidak boleh pelit. Harus lebih panjang suprahnya daripada bayannya. Bayan pendek, supra panjang. Itu lebih menarik. Bayan di atas supra itu lebih menarik. Dan itu yang menjadi magnet masjid kita. Banyak itu kita saksikan sekarang, alhamdulillah, masjid-masjid yang menyediakan makanan itu jadi makmur. Itu satu. Bagaimana masjid kita menjadi magnet. Yang kedua, bagaimana masjid kita itu seperti sofa, nyaman. Orang datang ke masjid itu, kalau dia panas ada kipas, mungkin ada AC. Kalau dia haus ada minum. Kalau dia lapar ada makanan, kalau dia sakit ada obat, kalau dia pegel ada mijitin, kalau dia ngantuk ada bantal. Sehingga orang datang ke masjid itu jadi lupa pulang ke rumah. Kalau tidak disusu sama istri, tidak pulang dia ke rumah. Ini saking nyamannya masjid itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana membuat masjid kita itu ngangenin, bikin rindu. Kalau pulang dari masjid itu segera ingin balik lagi. Ini bapak-bapak yang sudah pernah pergi haji, pergi umroh, kangen nggak pingin balik lagi ke masjid Nabi? Rindu nggak Pak pingin kembali lagi ke masjid Nabi? Tidak ada yang kapok. Bagaimana membuat masjid kita seperti itu, dirindukan orang? Maka hadirnya mulia, kita di latihannya keluar dari Allah Subhanahu itu latihan dengan mendatangi masjid-masjid orang, dengan mendatangi rumah-rumah di sekitar masjid, membangkitkan semangat mereka untuk makmurkan masjid. Maka insya Allah dari situ akan datang keberkahan dalam kehidupan umat. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, menjadikan anak kita anak-anak yang soleh solihah, menjadikan anak kita hafiz hafizah, alim alimah, da'i da'iyah, mujahid mujahidah. Tapi kalau pelit hadirnya mulia, maka tidak ada harapan masjidnya akan jadi makmur. Tidak ada. Maka mulai hari ini, baik jemaah yang mau keluar maupun jemaah yang makomi, harus paham bahwa bayan itu harus
lebih pendek daripada Supra. Supra harus lebih panjang daripada Bayan. Ini prinsip. Kalau kita lakukan ini hadirin mulia, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Dan inilah rahasia Nabi, menyatukan hati umat. Orang Kamboja katakan beng beng pek pek, makan makan jalan jalan, makan makan jalan jalan. Suami istri saja kalau tidak sering makan makan jalan jalan tuh bisa pecah hati. Pengurus masjid kalau tidak sering makan makan jalan jalan tuh bisa pecah hati. Kantor-kantor orang bukan muslim saja, mereka tuh sering mengadakan tur makan-makan jalan-jalan, sehingga mereka satu kantor tuh satu hati. Hadirin yang mulia, inilah cara untuk menghidupkan masjid-masjid kita yang 1 juta di Indonesia ini. Kalau kita hidupkan ini, bicara kepada pengurus masjid, bagaimana caranya agar di masjid tersedia singkong rebus. Tidak perlu jauh-jauh, masjid kan halamannya luas, tanam singkong di situ, tanam pisang di situ, tanam ubi di situ, sudah. Jamaah datang, permisi sama imamnya, jangan langsung mencabut saja. Nanti kalau sudah direbus, ajak mereka makan-makan, maka mereka akan senang. Nanti kalau ada protes, kenapa singkong di halaman masjid kita kok jadi habis? Kasih tahu kan itu tadi bapak yang makan sendiri. Jadi mulia, beginilah berkhidmat. Umat yang lebih senang dia khidmat, lebih senang diajak makan daripada dia sholat. Kalau perutnya sudah kenyang, insya Allah mudah diajak sholat. Kalau perutnya sudah kenyang, insya Allah mudah diajak takazah, disuruh usuli, disuruh taskili, disuruh keluar 4 bulan, insya Allah mudah. Itu yang namanya singa yang liar di hutan, dikasih makan itu jadi jinak. Hadirnya mulia, bisa dinaikin jadi kuda-kudaan. Ikan lumba-lumba itu di laut yang liar, kalau dikasih makan tuh mau dia loncatin ring api pun mau. Jadi ini kuncinya adalah kasih makan, kasih makan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih makan kepada kita. Makan itu dari umbi-umbian ada, dari batang-batangnya ada, dari daun-daunnya ada, dari bunga-bunganya ada, dari buah-buahnya ada, dari mentah masih dimakan, mengkal dimasang, matang pun sudah dimakan. Itu Allah sediakan makanan begitu banyak. Di gunung Allah sediakan makan, di lembah Allah sediakan makan, di daratan Allah sediakan makan, di lautan Allah sediakan makan. Masalahnya kita nggak mikir. Masalahnya kita nggak mikir rahasia masa yang ada di India, Pakistan, Bangladesh. Itu di sana disediakan makan, hadirnya mulia. Siapa yang sudah pernah makan di sana? Banyak sekali yang kata yang sudah pernah makan di India, makan di Pakistan, makan di Bangladesh. Kenapa pulang ke kampungnya tidak mau sediakan makanan? Berarti waktu di sana tidak mikir, cuma makan saja. Kita pulang itu mengambil kebaikan-kebaikan di negara-negara mana kita pergi. Semua bersedia hadir yang mulia. Latihan 4 bulan. Masya Allah. Bismillah. Berdiri insya Allah. Latihan 4 bulan dulu. Atau ulama dulu yang meblat, yang berangkat 1 tahun, 2 tahun. Bismillah. Insyaallah, insyaallah. Ulama yang kedua 1 tahun insyaallah. Tahun yang pertama, atau yang kedua insyaallah. Mari Pak insyaallah. Mari Pak insyaallah. Kemudian yang mau hijau insyaallah Pak.